Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jody Irawan, NIM ABB 118026. Saya mahasiswa di program studi pendidikan ekonomi Universitas Palangkaraya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal ya. Nah, apa sih itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya, dengan cara meningkatkan ya ataupun menurunkan pendapatan dan anggaran negara. Nah, karena pemerintah memiliki wewenang ya, untuk menentukan pendapatan atau anggaran yang dikeluarkan pada program tertentu. Nah, kebijakan fiskal ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi ya jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negeri. Nah, adapun tujuan dari kebijakan fiskal ini sendiri ya, tentu ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk menjaga kestabilan ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, terus yang kedua untuk mencegah pengangguran. Terus yang ketiga untuk menjaga stabilitas harga dalam pasar. Nah, jadi ada 3 poin tersebut tujuan dari kebijakan fiskal ini. Nah, kebijakan fiskal ini pun dibagi menjadi 2 jenis. Nah, yang pertama itu kebijakan ekspansif atau kebijakan fiskal ekspansif. Nah, kebijakan jenis ini ya biasanya diterapkan ya saat negara mengalami resesi atau inflasi yang cukup serius ya, untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Nah, ini bisa kita lihat di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini ya, kita melihat bahwasanya kita sedang mengalami yang namanya resesi ekonomi. Nah, makanya kebijakan ekspansif ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam negara gitu. Nah, terus yang kedua apa? Kontraksional. Nah, kebijakan fiskal jenis yang kedua adalah kontraksional. Nah, ini berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya. Nah, kebijakan kontraksional ini dilakukan ya untuk melambat ataupun menghambat ya laju pertumbuhan ekonomi ya. Memang aneh ya, kebijakan kok untuk menghambat pertumbuhan ekonomi. Seharusnya kebijakan itu menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, namun ya hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Nah, jadi ternyata bukan hanya deflasi yang merugikan ya, namun juga inflasi yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak buruk bagi negara, sehingga kebijakan fiskal kontraksional ini perlu dilakukan. Yang selanjutnya apa? Adalah komponen di dalam kebijakan fiskal ini apa aja. Nah, secara umum ya, fiscal policy memiliki 4 komponen utama yang yang terdiri dari, yang pertama adalah kebijakan perpajakan, yang kedua itu pengeluaran, terus investasi dan pengelolaan utang. Nah, itu 4 poin ya atau 4 komponen dalam kebijakan fiskal ini. Nah, terus yang selanjutnya apa dampaknya kebijakan fiskal ini bagi bisnis atau dalam perjalanan bisnis. Nah, kebijakan fiskal ini terkadang juga berdampak pada operasional bisnis ya yang sedang kita bangun, mau tidak mau, karena ya kita dalam menjalani bisnis tentu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Nah, kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh negara dalam menjalani ataupun mengontrol proses pertumbuhan ekonomi dalam negara. Yang misal kebijakan peningkatan pajak misalkan. Nah, tentu ketika kita membuka bisnis, tentu kita akan ada membayar pajak kepada pemerintah. Nah, pajak ini yang menentukan adalah pemerintah melalui kebijakan fiskal yang ditentukan tadi. Nah, makanya setiap bisnis kita pasti akan berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal ini tadi ya. Nah, untuk mengantisipasi dampak negatif daripada kebijakan fiskal ini adalah ada baiknya kita melakukan perencanaan finansial dengan baik ya, supaya bisnis yang kita jalani atau sedang kita mulai ya, atau sedang kita bangun ya sesuai dengan standar dan bisa mencapai target yang bisa kita tetapkan. Jadi kita harus melakukan ataupun mengatur perencanaan finansial dengan baik agar nantinya bisnis yang sedang kita lakukan tidak mendapat dampak negatif yang begitu besar daripada kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebijakan fiskal. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian selanjutnya instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka. Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Yang keempat, penyesuaian tingkat suku bunga. Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang beredar akan berkurang. Sekian presentasi dari saya. Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang mata kuliah Ekonomi Makro 2, di mana saya dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang kebijakan moneter Indonesia, di mana di sini bagian sebelumnya telah mengeluarkan kegiatan moneter ditinjau dari aspek teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan perkembangan kebijakan moneter di Indonesia. Pada bagian pertama akan dibahas kebijakan moneter sejak awal kemerdekaan hingga masa sebelum kritis ekonomi tahun 1997. Di mana bagian selanjutnya akan membahas kebijakan moneter terkini dengan ulasan yang lebih lengkap mencangkup kerangka, mekanisme transmisi proses perumusan, dan mekanisme pengendalian moneter di Indonesia. Bagian terakhir akan membahas kebijakan nilai tukar dan defisial. Kebijakan moneter periode perkrisis ekonomi 1997, di mana pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter mengalami evolusi sesuai dengan pasang surut perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, tidak hanya karena kebijakan moneter itu diarahkan untuk mempengaruhi berbagai variabel ekonomi makro, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan bagaimana reaksi Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Nah, selanjutnya itu pada periode 1945 sampai 1952, yaitu pada awal kemerdekaan, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengalami keputusan untuk mendirikan bank strukturalis berbentuk bank milik negara, dan dalam pelaksanaannya berupa pendirian Bank Negara Indonesia atau BNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pada tahun 1946, kedua bank milik negara tersebut dan beberapa bank swasta yang ditunjuk pemerintah melaksanakan penukaran mata uang India, Belanda, dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia atau ORI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan pengeluaran ORI atau pengedaran ORI sendiri tersebut adalah untuk menggantikan peranan mata uang India, Belanda, dan Jepang dalam perekonomian Indonesia.
Baik, selanjutnya itu pada periode tahun 1953 dan 1967, di mana dalam perkembangan selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javas Bank Bill tahun 1922. Dengan undang-undang tersebut dibentuknya Dewan Moneter dan Menteri Keuangan bertindak sebagai ketua, sementara Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia bertindak sebagai anggota. Dewan Moneter mempunyai berbagai tugas dan kewajiban yang terkait, di mana era dengan upaya-upaya untuk mengendalikan kondisi moneter, antara lain menentukan kebijakan moneter secara umum, mengatur dan menstabilisasi mata uang, serta menunjukkan urusan kredit dan perbankan pada umumnya. Mana selanjutnya kita akan bahas pada periode 1968 dan 19 sampai 1997. Di mana dalam periode ini periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pada tahun 1968 sampai 1972, di mana pengalaman selama periode sejak awal kemerdekaan sampai dengan pertengahan tahun 1960-an memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, bahwa kebijakan fiskal harus mampu mengendalikan definisi anggaran pada pada batas-batas yang wajar. Selanjutnya, dalam jangka panjang menegakkan dan pendek, sehingga kegiatan perekonomian nasional secara langsung mulai tertata dan mengalami peningkatan ekonomi, khususnya di sektor moneter dan perbankan lebih mendatangkan dengan keluarnya UUD nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dengan hal ini, tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam dua hal, yaitu pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan kedua, metode kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan tata hidup rakyat. Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter dan Bank Indonesia melakukan tugas kebijakan moneter sesuai dengan keputusan Dewan Moneter. Baik, sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan dari kelompok 6. Saya hanya dapat menyampaikan ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Jepang dengan mata uang rupiah Republik Indonesia atau ORI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan pengeluaran ORI atau pengedaran ORI sendiri tersebut adalah untuk menggantikan peranan mata uang India, Belanda, dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Baik, selanjutnya itu pada periode tahun 1953 dan 1967, di mana dalam perkembangan selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javas Bank Bill tahun 1922. Dengan undang-undang tersebut dibentuknya Dewan Moneter dan Menteri Keuangan bertindak sebagai ketua, sementara Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia bertindak sebagai anggota. Dewan Moneter mempunyai berbagai tugas dan kewajiban yang terkait, di mana era dengan upaya-upaya untuk mengendalikan kondisi moneter, antara lain menentukan kebijakan moneter secara umum, mengatur dan menstabilisasi mata uang, serta menunjukkan urusan kredit dan perbankan pada umumnya. Mana selanjutnya
kita akan membahas pada periode 1968 dan 19 sampai 1997, di mana dalam periode ini periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pada tahun 1968 sampai 1972, di mana pengalaman selama periode sejak awal kemerdekaan sampai dengan pertengahan tahun 1960-an memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, bahwa kebijakan fiskal harus mampu mengendalikan definisi anggaran pada pada batas-batas yang wajar. Selanjutnya, dalam jangka panjang, menengah dan pendek, sehingga kegiatan perekonomian nasional secara langsung mulai tertata dan mengalami peningkatan penanganan ekonomi, khususnya di sektor moneter dan perbankan lebih mendatangkan dengan keluarnya UUD penanganan ekonomi, khususnya di sektor moneter dan perbankan lebih mendatangkan dengan keluarnya UUD nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dengan hal ini, tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam dua hal, yaitu pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan kedua, metode kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan tata hidup rakyat. Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter dan Bank Indonesia melakukan tugas kebijakan moneter sesuai dengan keputusan Dewan Moneter. Baik, sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan dari kelompok 6. Saya hanya dapat menyampaikan ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Debbie Novianti, NIM ABB 118002. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada poin ekspektasi dari kebijakan fiskal. Nah, dikutip dari artikel Thomas J. Sargent, ekspektasi rasional pertama kali diperkenalkan oleh John F. Moore pada awal 1960. Dia menjelaskan bahwa teori ekspektasi rasional ini adalah situasi ekonomi ketika outcome akan tergantung sebagian kepada apa yang diharapkan. Nah, bahkan Keynes mengibaratkan teori ini sebagai gelombang optimisme dan pesimisme yang dapat menentukan tingkat dari aktivitas ekonomi. Nah, teori ini juga bisa menjadi landasan untuk mengetahui apakah kebijakan ekonomi yang diambil oleh sebuah pemerintah adalah sebuah kebijakan yang baik atau malah menjadi kebijakan yang buruk. Kembali ke target ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dengan angka yang bisa dibilang cukup optimis, bisa dibilang bahwa pemerintah memberikan gelombang optimisme kepada seluruh pelaku ekonomi di dalam negeri dan dunia. Ini artinya ada sebuah harapan dan juga tantangan yang sangat besar untuk merealisasikannya. Nah, dan dalam hal ini menurut saya pemerintah sedang menerapkan ekspektasi rasional melalui RAPBN 2021. Pemerintah tentunya tidak sembarangan menempatkan angka 4,5% sampai 5,5% sebagai target ekonomi pada tahun 2021. Presiden menyebutkan bahwa konsumsi domestik dan investasi akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi pada 2021. Nah, kedua indikator ini membutuhkan semangat optimisme untuk bisa tumbuh, dan di sini peran dari target ekonomi 2021 dalam hal menumbuhkan semangat untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Realisasi APBN 2020 sampai dengan Juli menunjukkan statistik bahwa perekonomian mengalami pemulihan seiring dengan meredanya wabah COVID-19. Aktivitas manufaktur global menunjukkan perbaikan, pun Indonesia yang juga sudah menunjukkan perbaikan. Nah, indeks keyakinan konsumen pada Juli juga mengindikasikan optimisme konsumen membaik. Nah, penjualan mobil membaik, konsumsi listrik juga membaik dan mengalami kenaikan. Nah, dengan beberapa indikator yang membaik ini, pemerintah meyakinkan bahwa target ekonomi 2021 dapat dicapai dengan memanfaatkan rebound ekonomi dan diharapkan menciptakan kurva pertumbuhan ekonomi yang menyerupai huruf V, yang artinya setelah resesi yang terjadi dalam waktu cepat, ekonomi akan kembali ke posisi semula
dengan cepat semula. Namun perlu diwaspadai, kurva ini malah akan membentuk logo naik, yang artinya ekonomi akan kembali ke posisi semula namun dalam waktu yang lama. Atau lebih buruk, membentuk huruf L, yang artinya ekonomi tidak akan pernah kembali ke posisi semula. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sulastri, NIM ABB117030. Melalui video ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kebijakan fiskal terkait dengan outputnya. Langsung saja, peran kebijakan fiskal yang utama adalah memberikan kebaikan untuk keadaan ekonomi suatu negara, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang secara otomatis akan menekan tingkat pengangguran, serta menjaga stabilitas harga-harga secara umum. Nah, melalui kebijakan fiskal ini, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan warga negara dengan usaha yang dilakukan, yaitu penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, secara umum, kebijakan fiskal ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kita akan bahas mengenai pengertian kebijakan dua ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan fiskal yang memiliki tujuan untuk menaikkan tingkat output perekonomian suatu negara. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan fiskal yang memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat output perekonomian suatu negara. Nah, peningkatan output sendiri dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi manusia, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pembahasan ini, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai kebijakan ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang diterapkan pada suatu negara dengan jalan meningkatkan jumlah belanja negara atau pengeluaran pemerintah dan menurunkan taraf pajak untuk meningkatkan output atau pendapatannya. Kebijakan fiskal ekspansif juga berperan dalam mendobrak atau meningkatkan daya beli masyarakat. Berbeda dengan kebijakan fiskal kontraktif, karena kebijakan kontraktif ini cocoknya diterapkan pada saat perekonomian suatu negara mengalami inflasi. Nah, kebijakan fiskal ekspansif lebih cocok diterapkan pada saat perekonomian suatu negara mengalami resesi atau depresi. Contoh dari kebijakan fiskal ekspansif di suatu negara meliputi yang pertama, adanya pengurangan taraf pajak penghasilan yang terdiri dari jenis pajak perseorangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memegang uang lebih dan dapat meningkatkan daya beli yang berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Contoh yang kedua, menekan subsidi untuk kebutuhan bagi hajat orang banyak, seperti BBM, listrik, dan sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga, meningkatkan jumlah belanja pemerintah. Nah, biasanya pos-pos yang ditingkatkan jumlah pembeliannya itu adalah pos untuk infrastruktur dan pendidikan dari negara yang sedang menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Nah, belanja pemerintah adalah salah satu jenis pengeluaran suatu negara. Dengan adanya peningkatan belanja pemerintah pada pos-pos tertentu yang nantinya akan memiliki dampak positif. Nah, maka tindakan tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki perekonomian. Misalnya, belanja pemerintah terkait program irigasi yang nantinya dapat meningkatkan hasil pertanian. Kemudian belanja pemerintah juga terkait program transmigrasi dalam penyediaan lahan dan tempat tinggal yang nantinya dapat mengatasi masalah
meledaknya jumlah penduduk pada wilayah tertentu, sehingga dapat digunakan untuk meratakan jumlah penduduk. Nah, yang keempat, adanya potongan pajak untuk sektor usaha tertentu atau potongan terhadap pajak penghasilan perusahaan. Nah, jika terdapat pemangkasan tarif pajak pada suatu sektor usaha, maka dapat terjadi keuntungan yang bisa digunakan untuk memutar kembali uang dalam kegiatan bisnis. Nah, bisa dialihkan juga ke berbagai instrumen investasi ataupun pengembangan usaha yang berdampak pada kebutuhan sumber daya manusia. Dalam hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk menanggulangi masalah pengangguran. Nah, itulah tadi adalah contoh-contoh dari kebijakan ekspansif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut meliputi yang pertama itu penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral itu dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto itu atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contohnya itu bank sentral meningkatkan tingkat diskonto biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya itu bank yang akan meningkatkan suku bunga yang mereka terapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang beredar akan berkurang. Kemudian yang kedua itu ada penyesuaian giro minimum atau GWM. Bank sentral itu biasanya mengubah jumlah giro wajib minimum itu harus dipegang oleh bank komersial. Itu seperti giro wajib minimum itu atau GWM sendiri itu adalah simpanan minimum wajib yang dipelihara dalam bentuk giro atau giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Yang ketiga itu operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya bank sentral itu membeli obligasi pemerintah. Akibatnya bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman minimum dan uang beredar dalam pasar. Kita masuk ke bagian jenis-jenis kebijakan moneter itu. Berdasarkan tujuannya itu ada dua ya, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif itu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga atau membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kemudian kalau kebijakan kontrak ada dua ya, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif itu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga atau membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kemudian kalau kebijakan kontraktif itu tujuan dari kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini itu dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, jual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan uang bank. Kebijakan kontraktif ini biasanya digunakan pemerintah ketika ingin mengendalikan tingkat inflasi. Perbedaan antara kebijakan moneter dengan fiskal sendiri itu dari segi pelaksanaannya aja itu, kalau kebijakan fiskal itu dari Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter itu dari Bank Indonesia. Untuk kebijakan fiskal dari segi sifatnya itu kebijakan fiskal bisa berubah setiap tahun, sedangkan untuk kebijakan moneter itu perubahannya dalam kebijakan moneter tergantung pada status ekonomi bangsa. Kemudian kalau berhubungan dengan dasar perbandingannya ya, kalau kebijakan fiskal itu dapat dari pendapatan dan pengeluaran negara, sedangkan untuk moneter itu bank dan kontrol kredit.
Dan untuk kebijakan fiskal sendiri dia berfokus pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk kebijakan moneter dia berfokus pada stabilitas ekonomi. Instrumen sendiri berbeda ya. Untuk kebijakan fiskal dia tarif pajak dan pengeluaran pemerintah, sedangkan untuk kebijakan moneter itu dia instrumennya itu suku bunga dan rasio kredit. Kalau ditanya untuk kebijakan fiskal dia berpengaruh dengan politik, ya jelas ya, sedangkan untuk kebijakan moneter itu dia jelas-jelas tidak ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pagi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Ahmad Hidayat, NIM ABB 117016, angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang ada di dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini diterapkan tergantung pada kondisi perekonomian yang ada di negeri tersebut atau negara tersebut. Nah, kondisi ekonomi yang ada di negara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, oleh sebab itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini diperlukan untuk menjaga kestabilan atau keseimbangan ekonomi suatu negara tersebut. Nah, di dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini ada beberapa kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka ini adalah merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran dengan cara yang pertama menjual surat berharga yang ada di Bank Indonesia atau membeli surat berharga yang berada di pasar modal seperti itu. Itu cara untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Kemudian yang kedua ada kebijakan diskonto, di mana kebijakan diskonto ini adalah kebijakan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang dengan cara menambah diskonto pada bank umum. Caranya adalah ketika inflasi mulai terasa atau mulai mendekati, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Cara ini akan membuat masyarakat untuk tertarik untuk menabung seperti itu. Jadi ketika inflasi itu mulai mendekati atau mulai terasa, kemudian Bank Sentral Indonesia melakukan kebijakan diskonto di mana mereka menambah suku bunga terhadap tabungan. Jadi masyarakat akan tertarik untuk menabung uangnya ke bank umum, otomatis jumlah uang yang beredar di pasaran itu berkurang seperti itu. Yang selanjutnya adalah kebijakan cadangan kas, di mana kebijakan cadangan kas ini adalah kebijakan yang diberikan kepada Bank Sentral Indonesia, di mana mereka bebas untuk mengurangi atau menambah jumlah kas yang ada di negara tersebut, seperti itu cadangan kas. Nah, yang kemudian adalah kebijakan kredit ketat, di mana kebijakan kredit ketat ini dilakukan oleh bank umum seperti Mandiri, BRI seperti itu untuk melakukan kredit ketat, di mana mereka menambah modal kepada pelaku usaha. Kredit ketat ini memiliki syarat 5C, yaitu ada karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy, di mana 5C itu adalah syarat utama untuk masyarakat mengajukan kredit kepada bank umum. Nah, itu tadi beberapa kebijakan yang ada di dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.